Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Sapol. Saya kan orang luar. Saya ada di Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dengan NIM 5431507. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Perdesaan yang diampu oleh Ibu Meliza. Tema video kali ini adalah Inovasi Desa Hijau, Membangun Desa Mandiri Pangan dan Energi. Pada video kali ini akan menyajikan ide kreatif untuk mengembangkan desa berwawasan lingkungan dan mandiri energi. Selamat menyaksikan. Inovasi Desa Hijau, Membangun Desa Mandiri Pangan dan Energi. Desa Berindat Hijau. Halo semuanya, selamat datang pada video presentasi Inovasi Desa Hijau, Membangun Desa Mandiri Pangan dan Energi. Video kali ini membahas strategi bagaimana desa berindat dapat menerapkan inovasi lingkungan, pangan, dan energi terbarukan untuk mewujudkan desa berkelanjutan. Di sini ada konsep desa hijau. Desa hijau adalah konsep pembangunan yang memadukan pengelolaan lingkungan, peningkatan ekonomi, kemandirian pangan, serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan di tingkat desa. Berikutnya, potensi desa berindat. Desa berindat memiliki potensi besar, tanah subur, akses cahaya matahari tinggi, sumber biomasa dari pertanian dan peternakan, serta SDM lokal yang kuat di sektor pertanian dan UMKM. Kemudian kita masuk ke inovasi ketahanan pangan. Yang pertama yaitu Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Pekarangan Pangan Lestari atau P2L adalah program pemanfaatan lahan perkarangan secara optimal dan berkelanjutan untuk menghasilkan aneka pangan sehat bagi kebutuhan keluarga. Kegiatan ini dilakukan melalui budidaya tanaman sayur, buah, tanaman obat keluarga atau toga, serta pemeliharaan ternak atau ikan dengan metode ramah lingkungan. P2L bertujuan meningkatkan ketersediaan, akses, dan kemandirian pangan rumah tangga, sekaligus menambah pendapatan keluarga. Yang kedua ada pertanian organik, menggunakan pupuk kompos dari limbah organik rumah tangga. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang mengandalkan proses alami tanpa penggunaan pupuk kimia, pestisida sintesis, atau rekayasa genetika. Pertanian ini menekankan kesehatan tanah, tanaman, dan lingkungan dengan menggunakan kompos, pupuk kandang, pestisida nabati, serta teknik budidaya ramah lingkungan. Tujuannya adalah menghasilkan produk yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu diferensifikasi pangan lokal. Diferensifikasi pangan lokal adalah upaya pemanfaatan berbagai jenis bahan pangan yang berasal dari daerah setempat agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok saja. Tujuannya untuk memenuhi gizi, meningkatkan ketahanan pangan, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Dan kemudian yang keempat yaitu kebun desa terpadu. Kebun desa terpadu adalah lahan pertanian yang dikelola secara bersama oleh masyarakat desa dengan memadukan berbagai komponen produksi seperti tanaman pangan, sayuran, buah, peternakan, perikanan, dan pengelolaan hasil untuk menciptakan sistem yang mandiri, berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi desa. Kemudian kita masuk ke pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya mengatur, menjaga, dan memanfaatkan lingkungan secara bijak agar tetap bersih, sehat, dan lestari untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan. Yang pertama ada mengurangi sampah dengan konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Reduce mengurangi jumlah limbah yang dipakai. Reuse menggunakan kembali barang-barang yang bisa dipakai. Recycle menjadi produk baru. Yang kedua yaitu bank sampah. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah organik menjadi kompos. Dan yang keempat ada edukasi lingkungan bagi masyarakat. Kemudian keterlibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kelompok tani, KWT, pemuda desa, UMKM, tokoh masyarakat, dan BUMDes dapat menjadi motor penggerak inovasi desa hijau. Berikutnya yaitu manfaat bagi desa berindat. Yang pertama, biaya energi lebih rendah. Yang kedua, ketahanan pangan meningkat.
Yang ketiga, pendapatan keluarga bertambah. Dan yang keempat, lingkungan lebih bersih. Dan kelima, desa menjadi model Grand Village di Kabupaten Lingga. Dan kemudian ini ada daftar pustaka. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.